Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratul mukarramin, guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus salam ta'zim hormatan selalu kita sampaikan kepada guru mulia kita ad-da'i ilallah habibana al-mahbub Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf, bersama guru mulia kita ad-da'i ilallah habibana al-mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf. Kita doakan guru kita panjang umur, sehat wal afiyah, Allah kabulkan hajat dunia akhirat, amin ya rabbal. Para asatid, para tokoh masyarakat, ada Ustaz Imran, Ustaz Nur, Ustaz Fatullah, para asatid yang lainnya, mohon maaf lahir batin namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim mahabbah saya. Kita didoakan juga guru-guru kita semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Serta seluruh jamaah Majlis Nurul Mustafa yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk di rumahnya Allah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita juga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sama kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apapun itu di dunia ini secara berpasang-pasangan. Banyak ayat yang membahas tentang itu. Salah satunya sering kita baca dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan apapun yang ada di muka bumi, al-azwaj, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada cabai-cabian, ada terong-terongan. Lalu tahu semuanya ada untung, ada rugi. Benar bang enggak? Kita semua hadir di sini mau untung apa mau rugi? Mau untung apa mau rugi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita juga sudah hafal, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Siapa orang beruntung itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang wa dzakara asma rabbih fasalla, yang dia mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mau salat. Dalam satu riwayat mau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik tentang orang yang beruntung. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad dijelaskan bahwasanya ketika nanti di yaumul hisab ada salah seorang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu sudah divonis oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Ini orang udah di perjalanan menuju neraka, dianterin sama malaikat pintu neraka. Siapa namanya? Hah? Lalu diem semua nih. Malik pintu neraka siapa namanya? Udah kenalan sama Malik? Kok tahu? Dianterin sama malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ketemu dengan Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Nabiullah Adam alaihissalam, wahai Malik, siapa yang kamu bawa? Ini saya bawa umat Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Oh begitu? Iya. Diantar akhirnya itu sama Malik. Nah, ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan papasan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Bashar, wahai Nabi Adam, wahai bapaknya manusia, habis dari mana? Nah, kata Nabi Adam, menurut bahasa kita nih orang Betawi, nah pas banget nih saya ketemu engkau wahai Rasulullah. Ada apa ya Nabi Abul Bashar? Tadi saya ketemu Malik, malaikat Malik. Kata malaikat Malik itu malaikat Malik menenteng orang untuk masuk ke dalam neraka. Terenyuh hati baginda Rasulullah SAW. Beliau mendengar umatnya ada yang bakal masuk ke dalam neraka. Nah, akhirnya kata Rasulullah SAW,
Masih jauh nggak tuh? Orangnya udah jauh belum? Enggak, deket. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Malik, ya Malik. Malaikat Malik mendengar suara Rasulullah. Ini suara Rasulullah, ini suara terindah yang ada di muka bumi ini. Datang malaikat Malik, jauh-jauh dianterin tuh orangnya. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa kekasih Allah? Siapa yang kamu bawa nih? Ini umatmu ya Rasulullah. Dia sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Coba timbang ulang dah. Nah, kalau kita kan ada nih pemungutan pemilihan suara ulang. Nah nanti di akhirat ada juga suruh timbangan ulang tuh. Coba timbang ulang, saya pengen lihat benar nggak amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ditimbang lagi ulang oleh malaikat, benar. Dia memang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Akhirnya ketika itu baginda Rasulullah SAW mengambil secari kertas dalam kantongnya. Diambil kertas tersebut, akhirnya ditaruh ke timbangan yang baik. Langsung itu tublek, bluk. Timbangan baiknya lebih banyak daripada timbangan buruknya. Kata Malik, lah kok bisa begini Rasulullah nih? Jungkir balik begini, baiknya lebih banyak. Udah nggak usah pakai banyak bacot, masukin dia ke dalam surga. Akhirnya atas syafaat baginda Rasulullah SAW ini orang tersebut masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, Malik nanya dulu, ya Rasulullah, itu apaan tuh kertas tadi itu? Kertas apaan tuh tadi yang kau ambil dari kantongmu ya Rasulullah? Kata Malik alaihi salatu wassalam, saya penasaran ya Rasulullah. Nah tuh orang juga penasaran tuh, ya Rasulullah kertas apaan tuh? Beruntung banget saya bisa masuk ke dalam surga. Padahal tadi saya udah mau diseret ke dalam neraka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai fulan, ketika engkau berada di surga, ketika engkau berada di dunia dulu, engkau lewat di jalan Kalibata Utara malam Selasa. Engkau dengar Ustaz Jamal, Ustaz Fauji lagi baca selawatan, sholatullah, salamullah. Padahal engkau lagi naik motor. Tetapi dengan hati yang ikhlas engkau melantunkan selawat kepadaku. Melantunkan selawat kepadaku, selawatmu dibawa oleh malaikat sayyahin. Kita sudah pernah belajar waktu itu, malaikat sayyahin adalah malaikat yang membawa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sayyahin itu menulis selawatmu, padahal engkau cuma lewat doang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menerima catatan dari malaikat sayyahin tersebut, ada bukti otentik bahwasanya engkau pernah berselawat kepadaku, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu selawat saya masukin ke dalam kantong, saya keluarin, saya taruh tadi timbangan tadi itu. Berkat engkau selawat sekali saja kepadaku dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengeluarkan syafaatul uzma saya untuk menyelamatkan engkau umatku, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Cuma lewat doang, malam Selasa nggak sengaja tuh orang lewat. Apalagi kita yang duduk di sini. Makanya kalau kita nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa ke Madinah semuanya. Amin. Kalau nanti antum diizinkan oleh Allah untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah, ketika antum masuk pintu utama namanya Babu Salam, pintu nomor 1. Setelah antum masuk, nanti antum lihat sebelah kiri. Ya, ada jendela nomor 2, ini model kayak begini nih, setengah lingkaran begini. Yang kedua itu ada hadis baginda Rasulullah yang tertulis, syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummati. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya syafaatku nanti di hari kiamat adalah bagi orang yang suka berbuat maksiat, dosa besar kepada Allah. Bukan buat kita nih. Kita mah insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi syafaat Rasulullah teruntuk untuk umat Rasulullah yang setiap harinya berzina, yang setiap harinya nyolong, yang setiap harinya korupsi, yang setiap harinya selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan keistiqomahan kita duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis salawat, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir setiap harinya, setiap minggunya, insyaallah akan mengumpulkan wasilah kita semuanya bersama guru kita bertemu dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim. Kencang amin yang kencang. Wa amitna fi dariqatihim wal mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.